Aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, saya Indah Triutami, calon guru penggerak Angkatan 7 kelas 308 dengan pengajar praktik Ibu Kurnia Widianingsih dan fasilitator Bapak Haji Hari Indarjoko. Video ini berisi tentang video pengimbasan dan juga diskusi tentang penerapan budaya positif di sekolah dan juga sekaligus praktek dari membuat keyakinan kelas dan juga penerapan segitiga restitusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa. Baik, akan saya mulai. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 2 Kota Mojokerto atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir di ruangan ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita bisa berjumpa untuk berbagi dan berdiskusi perihal budaya positif di dalam dunia pendidikan, khususnya di SMK Negeri 2 Kota Mojokerto, yang akan disampaikan oleh Bu Indah Triutami. Luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu. Selanjutnya, sholawat serta salam mari kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas ajaran beliau kita bisa menikmati nikmat iman dan Islam. Selanjutnya, saya akan membacakan agenda acara hari ini, yaitu pembukaan, kemudian acara inti, kemudian diskusi dan penutup. Marilah kita buka dengan berdoa bersama-sama, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Amin, amin ya robbal alamin. Selanjutnya adalah acara inti yang kita nantikan bersama. Tepuk tangan untuk menyambut Bu Indah Triutami. Kepada Bu Indah dipersilahkan. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ariko. Bapak Ibu, sebelumnya terima kasih karena sudah mau menyempatkan waktunya untuk diajak berdiskusi tentang budaya positif yang ada di SMK Negeri 2 Mojokerto. Tetap semangat Bapak Ibu. Mungkin kita tepuk-tepuk dulu. Tepuk pramuka. Ya. Terima kasih karena ini sudah jam-jamnya menjelang siang ya. Jam-jamnya menjelang siang. Bapak Ibu, ini nanti saya akan berbagi dan berdiskusi tentang budaya positif. Jadi ini saya akan bagikan apa yang saya dapat di pendidikan guru penggerak. Nah, tapi sebenarnya saya yakin pengalaman Bapak Ibu jauh lebih banyak daripada saya karena semuanya yang ada di sini adalah senior-senior. Jadi mari kita berdiskusi agar kita nanti dapat memiliki manfaat setelah acara ini. Jadi acara ini santai saja Bapak Ibu, tidak usah tegang, kita santai tapi tetap membawa manfaat untuk kita semua. Oke, baik kita mulai. Bu Febri minta tolong. Nah, untuk kegiatan pemantik hari ini Bapak Ibu, di sini namanya adalah kegiatan cobalah buka. Jadi minta tolong ada 2 orang, yang satunya A, yang satunya B. Yang A ini nanti mengepalkan satu tangannya. Jadi bayangkan dia lagi menggenggam sesuatu yang sangat berharga yang dipunya, entah itu rahasia atau yang lainnya. Kemudian ada satu lagi orang yaitu B. B ini bertugas untuk membujuk agar A mau memberikan apa yang dianggapnya berharga itu tadi. Lah bujukannya bebas, bisa menggunakan menghardik ya, marah, bisa mengintimidasi, menggoda, menggelitik, bahkan menawarkan uang. Nah, jadi bebas. Monggo minta tolong 2 orang bertindak sebagai A dan juga B. Minta tolong Bu Mulat bisa maju, nggih. Yang A apa yang B? Boleh kedua-duanya. Oke, yang satunya minta tolong Pak Danang. Nah, Bu Mulat yang
memegang sesuatu, apa yang membujuk? Yang megang, oke. Jadi Pak Danang bertugas yang membujuk, silakan. Grogi. Ya Mbak Ruth. Ya monggo. Masih grogi Pak Danang, belum pemanasan. Loh. Oh gitu ta. Tak pikir. Oh siap. Gini aja wes Bu Mulat sama Bu Lasti. Oke, silakan. Biasanya yang perempuan ini suka membujuk. Silakan. Saya yang godain ya Bu ya. Oke. Bu Lasti. Iya, itu dibuka dong Bu, bisa nggak? Kenapa? Ada apanya Bu di sini Bu? Sesuatu yang berharga. Oh, saya boleh tahu nggak Bu? Di dalamnya loh Bu, saya penasaran. Saya ajak nongkrong Bu, habis ini. Ya, dibuka dulu ya Bu. Oh, habis tetap nggak bisa. Apaan ya? Bu, saya penasaran bener. Dibuka dulu ya Bu. Bu, nggak bisa ya? Aduh, saya nggak bawa duit ini soalnya. Ya, tolong dong Bu. Gini Bu, kalau misalkan Ibu buka, saya kasih deh Bu. Ibu mau dikasih apa Bu? Saya, oh ya oke. Saya ajak ke durannya Bu Lugi Bu. Habis ini ya Bu ya. Terus di mana dong saya ya? Udah ya Bu, saya menyerah. Soalnya diajak nongkrong nggak mau, dikasih durian nggak mau, saya nggak bawa duit nih. Ya terima kasih. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk Bu Mulat dan juga Bu Lasti. Terima kasih. Oke, jadi kedua-duanya sudah menjalankan peran dengan sangat baik. Oke, selanjutnya Bu Febri. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah A itu tadi membuka tangannya? Apakah Bu Lasti membuka tangannya? Tidak. Kira-kira kenapa? Tawarannya kurang menarik, kemudian apa lagi? Oh, kekeh dengan prinsipnya bahwa ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Oke, kemudian yang kedua, apakah B tadi Bu Mulat berhasil membujuk A untuk membuka tangannya? Tidak kan? Kenapa? Tawarannya kurang menarik ya, padahal sudah ditawari duren dan sebagainya, ternyata tidak tidak menyulutkan Bu Lasti untuk membuka tangannya. Oke, jadi kemudian yang ketiga, siapakah sebenarnya yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Yang Bu Lasti apa Bu Mulat? Bu Lasti kan, berarti kita punya kendali penuh atau kontrol penuh tentang apa yang harus kita perbuat. Oke, selanjutnya. Nah, teori kontrol dari Dr. William Glasser ini ada 4. Yang pertama adalah bahwa ilusi guru dapat mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini tadi kan rekan sejawat, tapi kita tidak tahu kalau satunya murid, satunya guru. Apakah guru dapat mengontrol karena dia merasa sudah dewasa? Oke, selanjutnya. Nah di sini saya ingin menampilkan tentang disiplin positif Bapak Ibu. Selama ini kalau kita bicara disiplin itu kan apa biasanya? Mentaati peraturan gitu ya. Teratur, taat, patuh. Tapi sebenarnya kalau dari bahasa Latin itu berasal dari disiplina yang artinya belajar. Jadi dari arti katanya sebenarnya disiplin itu bukan patuh tapi belajar. Nah, kalau menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, disiplin itu adalah merdeka. Merdeka yang bagaimana
yaitu merdeka yang tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Jadi contohnya tadi, dia tidak hanya cakap dalam mematuhi perintah, tapi dia juga bisa memerintah dirinya sendiri. Dia sudah cakap untuk memerintah diri sendiri. Itu yang dinamakan merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai kebajikan universal, salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Jadi dalam kita hidup ini, kita tidak terlepas dari berbagai macam kebajikan universal, sesuatu yang kita yakini baik. Contohnya, kalau profil pelajar Pancasila itu terdiri dari apa saja? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian kreatif, mandiri, bernalar kritis, gotong royong, dan juga berkebinekaan global. Nah, itu salah satu contoh kebajikan universal kalau yang ada di lingkup sekolah saat ini. Lanjut. Nah, itu tadi kalau kita tahu bahwa dari kegiatan membuka tangan itu tadi, berarti kira-kira kita melakukan sesuatu atau motivasi kita melakukan sesuatu itu terdiri dari dua faktor, yaitu eksternal dan juga internal. Nah, eksternal ini ada dua, yaitu untuk menghindari hukuman dan juga untuk mendapatkan penghargaan. Jadi motivasi kita melakukan sesuatu itu dari orang lain. Apakah biar tidak dapat hukuman atau dapat penghargaan. Contohnya, oh saya mengerjakan tugas biar tidak dimarahi Bu Indah, dimarahi saya sendiri. Atau oh saya tak mengerjakan tugas biar nanti dilem atau disanjung sama Bu Indah Khotijah misalnya. Berarti dia melakukan sesuatu karena faktor dari luar. Lah yang kedua yaitu motivasi internal, yaitu dia melakukan sesuatu karena timbul dari dirinya sendiri untuk menghargai diri sendiri. Karena dia sudah sadar berbagai macam kebajikan-kebajikan universal dan dia sadar kalau semuanya itu sebenarnya untuk dirinya sendiri. Jadi ada ataupun tidak ada faktor dari luar, dia tetap melakukannya. Nah, berarti dia sadar untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini untuk motivasi perilaku manusia. Lanjut. Nah, itu tadi yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Bapak Ibu, mungkin kita mendengar kata hukuman itu sepertinya memper-memper, hampir sama dengan konsekuensi. Kalau kita mengatakan sesuatu, oh itu hukumannya, oh bukan, itu ya konsekuensinya. Nah, sebenarnya apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi? Mari kita lihat contoh kasus satu seperti ini. Jadi di kelas ada yang namanya Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, namanya Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup. Karena tiba-tiba ditanya jadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakannya. Kemudian Pak Seno juga meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Kalau menurut Bapak Ibu ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, jadi dampaknya apa kalau Pak Seno melakukan itu? Ada Iva ditertawakan, temasnya dibiarkan, kemudian dia disuruh ke depan untuk menunjuk hidungnya. Kira-kira dampaknya kepada Iva apa? Apa? Sakit hati, ya benar Pak Danang, sakit hati, dibully temannya, disuruh maju juga ya, berarti bisa juga ada rasa dendam. Ya, oke selanjutnya. Nah ini ada beberapa contoh kasus Bapak Ibu, mari kita
analisis bersama kira-kira apakah ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Apa Bu Mega? Hukuman. Oke, kita lihat. Oke, benar hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke, yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Kemudian, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Nah, ya ini nanti yang perlu didiskusikan. Kemudian selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi lah. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang di nomor 2 sama-sama lari mengelilingi lapangan. Tapi kenapa satunya kok hukuman, satunya kok konsekuensi? Nah, iya. Korelasinya, iya, bagus sekali, terima kasih Pak Rudi. Jadi untuk yang nomor 2 itu tidak ada hubungannya, tidak ada korelasinya, dia telat semuanya harus mengelilingi lapangan 2 kali. Sedangkan yang terakhir dia mengelilingi lapangan karena bisa jadi itu untuk pemanasan pada saat pelajaran PJOK. Karena dia telat, yang lainnya sudah pemanasan, dia belum pemanasan, jadi dia konsekuensinya adalah lari sendiri untuk pemanasannya. Kemudian ini tadi yang berbeda pendapat ya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna putih. Lah kira-kira Bapak Ibu kalau anak-anak diminta enggak sepatuan ya, padahal siang-siang dia perlu ke kantin, perlu ke musola, apa enggak kepanasan? Dan juga apa enggak ditertawakan teman-temannya karena tidak memakai sepatu? Ditertawakan enggak kira-kira? Iya, kemudian dia juga malu kan? Nah, makanya itu termasuk hukuman. Oke, selanjutnya. Nah, jadi bedanya hukuman sama konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, tidak harus menyakitkan. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hatinya, psikisnya untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi, anak bisa saja merasa tidak nyaman, tapi hanya dalam jangka waktu yang pendek. Tidak berdampak pada jangka panjangnya. Kemudian kalau hukuman juga anak membenci kedisiplinan, dia juga merasa dipaksa, bisa juga mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, kemudian konsep diri yang buruk, kemudian anak jadi belajar menyembunyikan kesalahan karena takut dengan hukuman tersebut. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin, stimulus dan tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, dan juga kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan tapi untuk sementara. Jadi dampaknya hanya sementara pada saat dia melanggar. Oke, selanjutnya. Nah, itu tadi yang faktor eksternal tadi kan motivasinya timbul karena ingin menghindari hukuman. Itu tadi sudah kita bahas. Yang kedua adalah untuk mendapatkan penghargaan. Lah kenapa mendapatkan penghargaan kok itu termasuk ke dalam sesuatu yang kurang tepat, dinilai kurang tepat. Kenapa? Karena
Dengan adanya penghargaan itu kita juga bisa dihukum, namanya dihukum oleh penghargaan. Kenapa? Nah yang ini, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau misalkan ada anak, contohnya untuk yang praktek, dia bisa melakukan sesuatu, itu dia sudah merasa bahagia, dia sudah merasa bangga dengan dirinya, dia sudah merasa puas dengan dirinya. Jadi biarkanlah dia mendapatkan kesenangan dari dirinya sendiri. Kalau kita memberikan dia penghargaan, bisa saja kita merebut kebahagiaannya sendiri dengan memberikan sesuatu yang lain. Atau bisa juga kalau misalkan kita seorang anak ya terbiasa mendapatkan ranking 1 misalnya, itu kan dia akan merasa terbebani kan. Bagaimana caranya agar dia tetap bisa mempertahankan rankingnya tersebut, karena dia selalu dipuji-puji oleh bapak ibu guru, oleh temannya. Jadi kalau misalkan ada anak lain yang melewati kemampuannya, mengunggulinya, maka dia akan merasa sangat-sangat kecewa. Nah ini juga bisa kita lihat kalau yang di sini barangkali banyak yang suka menonton drama Korea. Ya, ada contohnya Sky Castle. Ya, kemudian yang terbaru ini Crash in Romance itu juga seperti itu. Jadi anak sekolah di sana itu kan persaingannya sangat ketat. Kalau dia terbiasa ranking 1, dia akan menggunakan berbagai macam cara agar teman-temannya itu gagal. Hanya dia yang berhasil menjadi nomor 1. Jadi tanpa disadari dia juga dihukum sebenarnya oleh penghargaan. Oke, selanjutnya. Nah, ini kemudian kita lanjut dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, kalau anak kita, siswa-siswa kita melakukan kesalahan, itu bisa terjadi karena mungkin ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi, makanya dia melakukan suatu tindakan. Lah, pengelompokannya itu seperti ini. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis, fisiknya. Kemudian yang kedua, penguasaan, yaitu kebutuhan psikologis yang berhubungan dengan koneksi sosial dan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan psikologis untuk dianggap berharga, kompeten, diakui dan dihormati. Oh, kebalik ya. Untuk kebutuhan psikologis untuk dianggap berharga, kompeten, diakui dan dihormati itu termasuk penguasaan. Kemudian kalau yang merasa menjadi bagian dari suatu kelompok itu berarti kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup itu termasuk kebebasan. Jadi bebas untuk berpendapat, memiliki banyak pilihan, memilih itu kebebasan. Kemudian yang kelima, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Itu termasuk dalam kebutuhan dasar yang kesenangan. Jadi ada 5, Bapak Ibu saya ulangi. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga adalah penguasaan, yang keempat adalah kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Oke, lanjut. Nah, di sini ada kasus Bapak Ibu. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A datang padanya dan mengeluhkan, Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, jadi ini kita belajar untuk menganalisis sebenarnya kebutuhan dasar Doni apa sih yang belum terpenuhi, dengan cara apa? Dengan cara mendengarkan jawaban dari Doni. Jadi kalau dia bertindak seperti itu, alasannya apa? Oke, selanjutnya. Nah, jawaban Doni
Ini contohnya bisa berbeda-beda. Nomor 1 jawaban Doni adalah lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Itu kira-kira termasuk kebutuhan yang apa? Minta tolong satu orang ya untuk ke depan nulis di sini, sudah saya tulis ada 5 kebutuhan. Silakan yang nomor 1, lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, ditulis di sini. Berarti yang mana? Ditulis nomor 1. Oke, monggo Pak Bambang. Oke. Ditulis. Oke, Amit. Nomor 1 itu kira-kira di mana posisinya? Bertahan hidup. Oke, sekarang nomor 2, lanjut Pak Bambang. Oke. Merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya pada guru berarti orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi perhatian dengan dia. Kira-kira apa Bapak Ibu? Kasih sayang, dia butuh perhatian, kasih sayang. Yang ketiga, merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Penguasaan. Kemudian yang keempat, merasa bosan dengan bekal makanannya karena sama terus menunya. Makanya dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beragam. Apa kira-kira? Kebebasan. Apa? Bu Mega, kebebasan. Yang lain apa? Ya, dia bosan. Ya, bekalnya sama terus Pak, bendino endok ambek mie terus ya Pak. Nggih, pengen nyoba yang lainnya, ada yang bawa sayur asem gitu pengen. Yang kelima, iseng saja ia menikmati ekspresi wajah teman-teman yang kesal. Soalnya ekspresi teman-temannya lucu. Jadi kesenangan. Terima kasih Pak Bambang. Mohon untuk tepuk tangannya. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kebutuhan dasar siswa atau orang itu bisa kita ketahui salah satunya adalah dengan cara kita mendengarkan jawaban mereka apa sih. Makanya kita bisa tahu kebutuhannya apa, sehingga nanti tindakan selanjutnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang kurang tersebut. Selanjutnya, kemudian Bapak Ibu, ini tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas berupa kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Nah, kenapa namanya keyakinan bukan peraturan? Karena ini, kalau peraturan yang membuatkan hanya satu arah, biasanya guru. Nah, tapi kalau keyakinan yang membuat dua arah, guru dan juga siswa, jadi bersama-sama. Kemudian berupa pernyataan yang mudah diingat, dipahami, tidak terlalu banyak, yang berisi nilai kebajikan universal dan diterapkan oleh semua yang menyepakatinya. Nah, jadi tidak terlalu banyak, nanti anak-anak tambah bingung. Jadi sedikit aja, 5 atau berapa, 8. Kemudian kalimatnya juga tidak terlalu panjang. Isinya apa? Sebenarnya peraturan. Kalau peraturan biasanya kan tidak boleh terlambat. Nah, kalau keyakinan kelas kita ubah. Tidak ada kalimat negatifnya, jadi kita ubah menjadi positif, berarti datang tepat waktu. Oke, selanjutnya. Lah, ini praktek saya kemarin Bapak Ibu, jadi saya berbagi saja praktek saya membuat keyakinan kelas di kelas 10. Mulai pembelajaran, Bu Indah ingin menyampaikan sesuatu dulu. Yang pertama, ya, semester baru, semangat baru, motivasi baru. Disiplin. Kalau kita bicara disiplin, kira-kira menurut kalian apa disiplin? Apa? Yang keras. Disiplin adalah menaati peraturan. Yang lain setuju? Nah, kita biasanya memang kalau disiplin ini cenderung pada
menuntun siswa menyebutkan peraturan yang ada di Kalian sekolah. ini membuat nggak? Nggak. Nah, kalau di kelas ini, jadi dalam lingkup kecil, di kelas kita ya, di pembelajaran pemrograman dasar, saya ingin membuat suatu yang disepakati bersama. Jadi namanya bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas, ini yang membuat kita bersama. Jadi merupakan apa? Kita rundingan, kita diskusi apa sih yang sebaiknya kita lakukan di kelas ini. Jadi tidak ada paksaan. Kalian kalau melanggar atau menaatinya juga bukan karena motivasi eksternal. Kalian menaatinya bukan karena melanggar, ingin menghindari hukuman, tapi karena kalian sadar. Nah, keyakinan kelas itu apa sih? Jadi, keyakinan bersama yang kita yakini, yang mengandung apa? Unsur-unsur kebijakan universal atau kebaikan universal. Kebaikan universal seperti apa? Contohnya, kalian kalau di sini yang ke sekolah rata-rata naik sepeda motor kan ya? Ya. Kalian pakai helm nggak? Pakai helm nggak? Ya. Kalian pakai helm kenapa kok pakai helm? Menaati peraturan. Demi keselamatan. Berarti di sini kebajikan universalnya adalah untuk keselamatan. Misalkan, tulis tolong ditempel di papan. Semuanya nempel. Jadi setiap siswa menulis di sticky note tentang apa saja keyakinan kelasnya, kemudian ditempel di papan tulis, dan beberapa siswa diminta untuk mengelompokkannya. Bisa jadi keyakinan kelasnya sama atau sejenis. Nulis keyakinan kelasnya, ini tadi sudah dibantu mengelompokkan. Ini ada 8 poin. Ini akan dibacakan oleh Gilang. Poin yang pertama intinya apa, kemudian kalian sepakat apa tidak. Kalau sepakat akan ditulis oleh Nabila. Kemudian yang terakhir adalah beribadah tepat waktu. Setuju? Kalau setuju semua dituliskan pada kertas. Oke, terima kasih Gilang. Keyakinan kelas 10 RPL 3. Kemudian dibacakan bersama. Pertama, mengerjakan tugas tepat waktu. Dua, Ini silakan ditandatangani ketua. Oke. Itu tadi untuk berbagi membentuk keyakinan kelas. Kemudian kita lanjut 5 posisi kontrol restitusi. Jadi di sini guru bisa sebagai penghukum, bisa sebagai pembuat merasa bersalah, bisa sebagai teman, pemantau, atau manajer. Next. Nah, di sini apa yang dilakukan guru pada setiap posisi kontrol? Yang pertama penghukum, berarti biasanya identik dengan marah-marah, menunjuk-nunjuk, menyindir, menyakiti. Kemudian yang pembuat merasa bersalah biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Yang ketiga, kalau teman membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kemudian sebagai pemantau lebih ke perhitungan. Kalau kamu begini, kemudian begini. Nah, kemudian yang terakhir adalah kontrol diri sebagai manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya bisa menggiring siswa untuk mencari solusi dari kesalahannya dan memperbaikinya sesuai dengan pemahaman diri sendiri. Oke, Bapak Ibu, untuk lebih bisa lebih jelasnya ya di sini nanti saya ada game.
Namanya di sini adalah kartu kontrol. Kartu posisi kontrol ada 5. Ini minta tolong setiap orang ini berkelompok 2 orang. Jadi nanti satunya sebagai guru, satunya sebagai siswa. Nah, di sini nanti ada tulisannya di kertas ini. Dia sebagai apa? Penghukum atau sampai manajer. Tapi jangan bilang-bilang ke yang lain. Jadi setelah praktek, nanti yang lain menebak. Oh, kalau seperti ini posisinya, berarti dia bertindak sebagai apa? Paham nggih Bapak Ibu? Nggih. Ini saya bagikan, silakan. Berarti sama belakangnya mawon nggih. Oh, Bu Indah sama Bu Lasti. Nggih bersebelah, laki-laki sama laki-laki. Kemudian Bu Mulat sama Bu Cindy. Pak Danang sama Pak Rudi. Bu Luki sama Bu Ariko. Pak Effendi dengan Pak Bambang. Ya, nanti untuk Bu Ani menebak, ya menebak semuanya berarti posisi kontrolnya apa. Silakan dilihat. Boleh, bebas mana yang sebagai guru, mana yang sebagai murid. Bisa dikasih tahu ke temannya, tapi jangan dikasih tahu ke kelompok lain. Nggih. Oke, dibaca boleh atau untuk itu boleh, diimprove sendiri boleh, atau sesuai pengalaman boleh. Yeah. Next, Mbak. Jadi ini kasusnya sama Bapak Ibu ya. Kasusnya adalah ada seorang siswa namanya Adi, dia terlambat hadir di sekolah. Makanya minta tolong, ini tadi ada siswanya, kemudian ada 5 orang guru bertindak sebagai 5 posisi kontrol ini. Oke, kalau ada yang sudah siap, monggo langsung maju praktek. Bagaimana? Ya, yang lainnya, kelompok lain nebak. Berarti ini tadi posisinya apa, sebagai apa? Oke, siap. Monggo sama Pak Bambang. Nggih, satunya sebagai guru, satunya siswa yang terlambat. Satunya berarti sebagai Adi. Siapa gurunya? Monggo. Konteknya di sini. Iya. Jajar. Nggih, jajar. Jajar ya. Ini kan guru, Pak. Ini jadinya guru yang bukan. Guru. Udah, satu, dua. Bandi, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya yang harus dilakukan bila terlambat? Iya, saya paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Bisa ya? Halo? Oh nggih, ini ada 2. Bisa gantian. Ya, benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu ya. Bapak Ibu, ini tadi Pak Bambang bertindak sebagai apa nggih? Pemantau, bagaimana? Benar? Oke, terima kasih. Terima kasih, berhasil. Kemudian selanjutnya? Oke, Pak Rudi bersama Pak Danang. Di sini, oh ini. Silakan. Adik, ayolah, gimana sih? Kamu kemarin kan sudah janji sama Bapak bukan? Kenapa kok terlambat lagi? Ya sudah, enggak apa-apa, duduk sana dulu ya. Nanti Pak Guru bantu kamu ini ya. Ya Pak, saya tidak akan mengulangi lagi Pak.
Maaf Pak ya. Iya, ya sudah. Terima kasih. Ya sudah benar. Ya, terima kasih. Good job. Selanjutnya siapa? Bu Ariko sama Bu Lasti. Ini enggak kehidupan nyata. Sebelahnya aja ya. Lasti, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai, Nak? Tahu Bu, jam 7 kan? Ya, jadi kamu terlambat kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini, Nak? Saya bisa menanyakan teman-teman saya Bu, untuk mengejar tugas saya yang ketinggal. Baik, Lasti, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah, Nak? Enggak Bu, saya bisa hadir tepat waktu kok. Baik, Nak, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Oke Bu. Bapak Ibu, kira-kira ini tadi Bu Lasti sama Bu Indah. Bu Indah ini bertindak sebagai apa? Manajer, benar? Benar, oke. Selanjutnya Bu Ariko sama Bu Luki. Oke. Bisa, Buluki bisa. Buluki bisa. Terlambat lagi. Pasti terlambat lagi. Kapan kamu nggak terlambat? Sudah. Aduh, Terlalu baik itu. Nggih. Bapak Ibu, ini tadi Bu Luki bertindak sebagai apa? Penghukum. Beri tepuk tangan. Oke. Yang terakhir, kelompok terakhir. Cindy, kamu Iya, Bu. terlambat berapa menit, Nak? 15 menit. 15 menit. Kemarin janjinya sama Bu Mulat apa? Iya, maaf, Bu. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Tidak boleh diulangi lagi ya. Iya, Bu. Gimana seperti itu? Besok jangan diulangi lagi. Kamu Iya. itu salah loh, Nak. Kecewa saya sama Cindy. Iya, maaf, Bu. Ada kecewanya. Kira-kira posisinya sebagai apa, Bu Mulat? Pembuat merasa bersalah. Benar? Betul, tepuk tangan. Terima kasih. Jadi dengan praktek seperti ini semuanya sangat memahami ya 5 posisi kontrol ini. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau kita sudah mengetahui itu tadi ya, kebutuhan dasar manusia, kebutuhan siswanya apa, kemudian kita bisa tahu memposisikan diri kita sebagai apa, kemudian ini ada yang namanya segitiga restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Langkahnya ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Next. Nah, untuk yang pertama, menstabilkan identitas. Contohnya seperti ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Bisa dengan cara seperti ini, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu contohnya.
Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan, karena tadi sudah membentuk keyakinan kelas, berarti keyakinan apa yang sudah dilanggar. Yang dilanggar dari apa yang telah disepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa, bagaimana untuk memperbaikinya. Nah, itu kenapa menstabilkan identitas itu perlu Bapak Ibu. Nah, pada saat belajar ini saya juga bertanya, pada saat siswa salah, kenapa kok kita perlu, oh iya nak, namanya manusia juga pernah salah, kenapa sih kok melek seperti itu, padahal biasanya kita langsung, kamu ini seperti ini. Nah, kenapa kok seperti itu? Nah, benar, gurunya juga manusia, ya salah. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau seseorang melakukan kesalahan, itu di hati nuraninya dia sudah sadar kalau dia salah. Nggak perlu diomongi kamu salah, sebenarnya seperti itu. Dia sudah sadar, tapi kita istilahnya emosinya diredam dulu. Baru kita tanya pertanyaan selanjutnya, karena saya pernah pernah memiliki pengalaman Bapak Ibu. Jadi ada siswa saya itu yang sering terlambat. Kemudian ada Bapak Ibu guru yang lain yang cerita ke saya, Bu ini terlambat karena sebenarnya keluarganya ada yang sakit. Nah terus saya tanya, loh kok nggak bilang ke saya? Ternyata siswa tersebut takut ke saya karena belum sudah saya marahi. Jadi ternyata menstabilkan identitas itu perlu agar dia mau bercerita, berbagi. Kenapa sih seperti itu? Oke, selanjutnya. Nah ini contoh kemarin penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Di play Bu Febri. Kasus pertama, bermain game di HP saat proses pembelajaran. Seorang siswa sedang asyik bermain game di HP saat pembelajaran basis data di kelas sedang berlangsung. Oke Bapak Ibu, jadi ini yang pertama itu ada kasus siswa bermain game di HP saat proses pembelajaran. Jadi siswa ini yang lainnya, karena ini kan kelas 12 ya, kelas 12 biasanya tidak dapat jatah lab, jadi pembelajarannya di kelas, yang lainnya mengerjakan di laptop, dia main HP, main game ternyata. Makanya saya panggil untuk yang pertama ini mulai dari menstabilkan identitas dulu. Oke Bapak Ibu, itu tadi yang bisa saya sampaikan, sama berikut juga pengalaman saya yang sudah saya lakukan, termasuk keyakinan kelas dan juga menerapkan segitiga restitusi. Jadi saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu. Saya yakin sebenarnya semuanya sudah melakukannya, tapi tidak tahu kalau itu namanya seperti itu. Oke. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ini semua, mari kita merefleksikan. Jadi harapannya apa yang kita lakukan hari ini dapat memberikan manfaat. Lah, refleksi ini bisa berupa pertanyaan, pendapat maupun kesimpulan dari apa yang sudah kita lakukan. Oke, monggo. Ada, monggo Pak Bambang, sebentar. Terima kasih. Untuk refleksi kesempatan ini saya ingin bertanya Bu Indah. Sebenarnya kasusnya hampir sama dengan Bu Febri tadi. Untuk melakukan pemanggilan anak untuk konseling oleh guru ini sebenarnya di dalam waktu pembelajaran Bu Indah atau di luar pembelajaran. Sebab pembelajaran tuntas itu harus selesai. Misalnya waktunya jenengan 3 jam. Ya di 3 jam itu urusan anak itu selesai. Ini kan tindak lanjut ya di lain waktu. Ya, apa langsung juga setelah kejadian itu langsung dipanggil atau menunggu beberapa kesempatan. Sebab kalau seperti ini anaknya ini juga waktunya jam guru lain, jangan nanti dicari-cari lagi juga anak ini kemana.
Gitu. Nggih, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bambang atas pertanyaannya, luar biasa. Ini tadi sebenarnya ada 2 kasus, tapi yang pertama itu tadi ada siswa yang bermain game saat pembelajaran. Sebenarnya yang kedua yaitu kasusnya adalah dia makan di jam pelajaran di lab, kemudian sampahnya ditaruh di selipan PC. Nah, komputer itu ditaruh situ. Lah, untuk yang ini tadi yang bermain game, ini memang saya sengaja untuk mengajaknya di ruangan tersendiri. Karena saya lihat yang lainnya itu tidak banyak yang melakukan seperti itu. Makanya saya pengen tahu sebenarnya dia melakukan itu seperti apa dulu, kemudian bagaimana solusinya. Nah, makanya saya butuh ruangan yang agak tenang biar tidak membantu teman-temannya yang lain juga. Nah, bisa pada saat istirahat, bisa juga pada saat jam saya sebenarnya itu. Tapi saya taruh di ruangan terpisah. Kemudian yang kedua, kasus kedua pada saat anak makan di lab dan membuang sampahnya di komputer, itu langsung saya panggil saat itu juga di depan di meja guru, jadi di depan, di lab bagian depan, dan langsung saya lakukan segitiga restitusi tersebut. Kenapa? Biar teman-temannya yang lain juga tahu, karena setelah itu juga saya kasih tahu ke teman-teman yang lain kalau perbuatan yang seperti ini itu sebenarnya bisa merusak fasilitas sekolah. Karena kalau banyak sampah, banyak sisa makanan, itu nanti tikus-tikus bakal masuk juga dan bisa menggerogoti kabel. Sehingga bisa menyebabkan konslet. Ya, seperti itu Bapak. Jadi kalau menurut saya disesuaikan dengan kondisinya, kondisi siswa, kondisi guru, dan lingkungannya seperti apa. Kalau memungkinkan ya pada saat itu juga di depan kelas, atau bisa juga di ruang terpisah, atau bisa juga di lain waktu. Tergantung Bapak Ibu guru sendiri yang bisa menilainya. Demikian. Ya, saya rasa sudah cukup nggak Bapak Ibu? Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk diri kita sendiri demi perbaikan pelayanan kita kepada siswa-siswi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes, tanda tangan. Minta tolong yang belum daftar hadir nggih. Saya sendiri. Baik, luar biasa sekali ya, masih bertahan Bapak Ibu dengan semangat untuk memberikan layanan terbaik dalam dunia pendidikan. Karena adanya request pantun, saya akan menutup ini dengan pantun buah rambutan, buah kedondong. Itu nama-nama buah. Bunga mawar, bunga selasi, cukup sekian, terima kasih. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai pembelajaran, Bu Indah ingin menyampaikan sesuatu dulu. Yang pertama, ya, semester baru, semangat baru, motivasi baru. Disiplin. Kalau kita bicara disiplin, kira-kira menurut kalian apa disiplin? Apa? Yang keras. Disiplin adalah menaati peraturan. Yang lain setuju? Nah, kita biasanya memang kalau disiplin ini cenderung pada peraturan. Kira-kira kalau sekolah, peraturan sekolah itu yang membuat siapa? Kepala sekolah? BK? Kalian itu membuat nggak? Enggak. Nah, kalau di kelas ini, jadi dalam lingkup kecil, di kelas kita ya, di pembelajaran pemrograman dasar, saya ingin membuat suatu
yang disepakati bersama. Jadi namanya bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas, ini yang membuat kita bersama. Jadi merupakan apa? Kita rundingan, kita diskusi apa sih yang sebaiknya kita lakukan di kelas ini. Jadi tidak ada paksaan. Kalian kalau melanggar atau menaatinya juga bukan karena motivasi eksternal. Kalian menaatinya bukan karena melanggar, ingin menghindari hukuman, tapi karena kalian sadar. Keyakinan kelas itu apa sih? Jadi keyakinan bersama yang kita yakini, yang mengandung apa? Unsur-unsur kebijakan universal atau kebaikan universal. Kebaikan universal seperti apa? Contohnya, kalian kalau di sini yang ke sekolah rata-rata naik sepeda motor kan ya? Ya. Kalian pakai helm nggak? Pakai helm nggak? Kalian pakai helm, kenapa kok pakai helm? Menaati peraturan. Demi keselamatan. Berarti di sini kebajikan universalnya adalah untuk keselamatan. Misalkan pada saat pandemi kemarin kalian pakai masker dan cuci tangan. Kenapa? Untuk menjaga kesehatan. Berarti kebajikan universalnya adalah kesehatan. Ada juga untuk kebersihan selain untuk keselamatan yang tadi. Jadi ada banyak sekali kebajikan universal di sekitar kita, entah itu dalam hal keselamatan, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, dan lain sebagainya. Setelah kalian nulis, tolong ditempel di papan, semuanya nempel. Oke, saya bagikan dulu. Keyakinan kelas kalian sendiri, bukan teman-teman. Nah, ini tadi dari semuanya berarti 35 siswa ya yang sudah nulis keyakinan kelasnya. Ini tadi sudah dibantu mengelompokkan. Ini ada 8 poin. Ini akan dibacakan oleh Gilang. Poin yang pertama intinya apa, kemudian kalian sepakat apa tidak. Kalau sepakat akan ditulis oleh Nabila. Kemudian yang terakhir adalah beribadah tepat waktu. Setuju? Berarti ada berapa ini? 9. Sudah semua. Oke, terima kasih Gilang. Keyakinan kelas 10 RPL 3. Keyakinan kelas 10 RPL 3. Pertama, mengerjakan tugas tepat waktu. 2. Ini silakan ditandatangani ketua kelas. Nanti juga akan Bunda sampaikan ke wali kelasnya. Anak-anak, keyakinan kelas 10 RPL 2 sudah terbentuk. Kasus pertama, bermain game di HP saat proses pembelajaran. Seorang siswa sedang asyik bermain game di HP saat pembelajaran basis data di kelas sedang berlangsung.
Praktik restitusi bisa dilihat pada video selanjutnya. Oke, di sini kita ke ruang guru. Waalaikumsalam. Mas Rio. Di sini. Rio, gimana keadaannya? Alhamdulillah baik Bu. Baik. Rio kira-kira tahu nggak kenapa kok pindah minta Rio ke sini? Iya tahu Bu. Kenapa? Bermain game saat pelajaran. Main game saat pelajaran. Kira-kira alasannya apa sih Rio kok main game saat pelajaran? Bosan Bu. Bosen. Iya. Oke. Memang sebagai manusia juga sering ya rasa bosan melanda dan cenderung untuk mencari kesenangan. Tapi pindah di sini ini tidak untuk menghakimi Rio. Mari kita cari solusinya bersama sehingga nanti kalau itu terjadi lagi apa yang akan Rio lakukan. Kemudian Rio, alasan lainnya apa lagi ya selain bosan? Saya tidak punya laptop Bu, sedangkan pembelajaran basis data menggunakan laptop. Terus satu kelas selain Rio apakah semuanya juga punya laptop? Tidak Bu. Tidak. Kalau begitu apa yang mereka lakukan? Bergabung dengan teman yang bawa laptop atau menggunakan HP untuk mengerjakan tugasnya tersebut. Kembali lagi, kalau begitu kenapa kok Rio tidak menggunakan HP untuk pembelajaran? Iya Bu. Kalau begitu kira-kira dampaknya apa ya Rio kalau main game saat pembelajaran? Mengganggu pelajaran dan dapat mempengaruhi teman agar ikut bermain game. Kalau seperti itu berarti keyakinan kelas apa yang sudah Rio abaikan? Itu Bu, saling menghormati saat pelajaran dimulai. Berarti Rio sudah paham ya akan perilaku yang tidak baik ini dan juga dampaknya. Sudah Bu. Paham. Ya kalau begitu ke depannya kira-kira apa yang akan Rio lakukan atau strateginya Rio apa? Kalau misalkan rasa bosan itu muncul lagi dan keinginan untuk main game juga muncul lagi. Saya akan menggunakan HP untuk mengerjakan tugas tersebut dan jika mengalami kesulitan saya akan bergabung dengan teman yang membawa laptop atau bisa saya membuka HP untuk membaca modul tersebut. Baik sekali. Jadi Rio, keyakinan kelas itu sebaiknya muncul memang kamu yakini dari dalam diri sendiri, bukan dari orang lain. Jadi tanpa adanya hukuman atau reward, kalau kamu yakini itu baik ya kamu lakukan. Kalau kamu yakini itu buruk ya jangan dilakukan. Gitu ya. Oke. Terima kasih. Kalau begitu silakan sekarang kembali ke kelas. Kasus kedua, seorang siswa, sebut saja Dimas, memakan snack saat pembelajaran di lab komputer dan membuang sampahnya di PC. Dimas, kebetulan itu tadi Dinda lihat apa yang dilakukan Dimas di lab. Apa yang sudah Dimas lakukan? Makan di dalam lab. Makan di dalam lab. Kenapa kok makan di dalam lab? Karena lapar. Lapar. Ya berarti memang lapar itu sudah suatu kebutuhan manusia ya untuk makan. Tapi kan tahu tempatnya, kapan harus makan, di mana. Ya. Kalau Dimas makan di lab, kemudian bungkus kertasnya itu tadi Dimas selempitkan di CPU, kira-kira dampaknya apa? Mengotori lab, terus mengandung tikus. Jadi sisa-sisa makanannya tadi bisa mengundang tikus ya, terus tikusnya bisa menggerogoti itu apa namanya kabel-kabel dan sebagainya, terus baunya juga tidak enak. Nah berarti keyakinan kelas apa yang sudah diabaikan oleh Dimas? Menjaga kebersihan sekolah dan fasilitas sekolah. Ya, menjaga kebersihan dan fasilitas terutama di lab karena ini milik bersama, ya kan? Berarti Dimas paham kan ya dampaknya apa kalau melakukan itu? Paham. Ya, untuk selanjutnya apa yang Dimas lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Kita mengulangi makan di dalam lab lagi, dan saya kalau lapar izin keluar makan sebentar. Ya.
Kalau memang lapar sudah tidak tertahankan, kan bisa angkat tangan, Bu, saya izin makan di luar sebentar. Di situ sampahnya dibuang, bisa kembali lagi. Begitu juga dengan minum ya. Ya, jadi keyakinan kelas yang sudah kita bentuk bersama-sama itu adalah kita yakini bersama bahwa itu adalah yang terbaik ya, dan harus kita jalankan biar semuanya merasa nyaman dalam belajar ya. Diulangi lagi atau tidak? Tidak. Oke, silakan sekarang kembali belajar lagi. Ini sangat bagus bagi kesehatan mental anak karena tidak langsung dimarahi, melainkan melewati jalur edukasi dengan guru secara baik-baik. Sangat baik karena pelajar yang salah tidak dihukum secara verbal, melainkan diajak diskusi.